Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat kepada Abi Hanu dan Umida selaku pengasuh beserta direktur pesantren Super Kemla Raibani Tidak, yang terhormat kepada senap jajaran pengurus dan dewan guru dan keluarga saya yang ada di rumah, semoga selalu diberi kesehatan. Oke, jadi saya di sini saya akan mempresentasikan kitab Faraidul Bahya, yaitu tentang kaidah mukhtalaf yang nomor 11 sampai 15. Nah, kaidah mukhtalaf yang nomor 11 yang pertama itu ada at-tulaqur rajmi wa hal yaqta'u nikah aula. Jadi talak yang namanya talak raj'i itu putus kawin atau tidak. Banyak ulama berpendapat, ada pendapat 1, pendapat 2. Pendapat 1 mengatakan iya, sedangkan pendapat 2 mengatakan tidak. Jadi pada intinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami itu bisa menceraikan atau mungkin merujuk istrinya tersebut. Jadi kalau misalnya seorang istri sudah ditalak 3, maka istri tersebut sudah tidak halal bagi seorang suami sebelum atau kecuali kalau misalnya istri itu mau nikah lagi dengan calon suami yang lain. Nah, kalau misalnya suami yang lain ini ingin menikahi bekas istri ini, maka ya harus menunggu sampai masa akhir idahnya. Nah, nunggunya itu sampai 3 kali kuruk. Sedangkan kalau misalnya suami yang menceraikan itu menunggunya selama kurang lebih 4 bulan. Oke. Selanjutnya kaidahnya nomor 12. Dari kaidah mukhtalaf ini ada ad-diharu hal muqalladu fi mutasyabihatul laku aw mutasyabil yamin. Nah, jadi arti dari dihar ini merupakan talak atau sumpah. Nah, apakah dihar itu sah? Itu pendapat 1 mengatakan, pertanyaan dari pendapat 1 itu dihar itu merupakan talak atau sumpah. Yang kedua, apakah dihar itu sah gitu. Nah, kalau misalnya ngomong masalah dihar nih atau talak atau sumpah, seorang suami ketika bahkan dalam keadaan mabuk pun kalau misalnya nalak seorang istri dihukumi tetap sah. Nah, sedangkan dari spesifikasi dari dihar ini sendiri itu mungkin bisa lebih ke sumpah ya. Karena kalau misalnya sumpah yang kita katakan, kalau misalnya sumpah itu beda ya. Kalau misalnya billahi tallahi wallahi dengan nadar. Kalau misalnya nadar itu janji yang harus ditepati ya, karena janji kita langsung sama Allah. Nah, kalau misalnya dari ini lebih ke sumpah yang mungkin menyebut nama Allah tapi dengan hal-hal baik. Selanjutnya kaidah nomor 13 ada fardul kifayati hal yata'ayyanu bisuru'in amalan. Nah, jadi hukum dari fardu kifayah. Dari fardu kifayah sendiri itu artinya kerja atau memang ain hukumnya terlihat gitu. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong fardu kifayah, ya mirip-mirip kalau misalnya kita tidak melakukan juga tidak apa-apa, tetapi lebih dianjurkan untuk melaksanakan. Nah, contoh dari fardu kifayah ini yang sering kita lihat atau sering kita dengar ya, sholat jenazah. Oke, selanjutnya kaidah ke-14 ada ad-da'ilul aidu halwa alladhi lam yuzaku aw alladhi lam yu'ad. Nah, jadi di sini ada beberapa pendapat ya. Kalau misalnya kita contohnya nih, kita lagi beli sepeda. Nah, kita lagi beli sepeda terus habis itu kita beli sepeda dipinjem. Jadi si A beli sepeda, si B minjem. Nah, si B ini minjem tapi nggak dikembaliin ya. Jadi hukumnya itu apa? Kalau misalnya si B, walaupun si B memberi uang kepada si A tujuannya untuk menyewa, tapi dalam perkataan dia itu ngomongnya menyewa, tapi ternyata dia menghak milik atau ini kayaknya udah punya aku, padahal perkataannya langsung itu menyewa. Nah, ini yang dibenarkan itu perkataan
langsung walaupun ada niat atau walaupun bicaraan di dalam hati seseorang. Tapi yang jelas tetap yang dohir ya. Nah, kaidah yang terakhir itu al-ibratu bil hali au bil mali. Di sini kita seperti menghitung waktu ya, sekarang atau nanti. Nah, kalau misalnya contohnya ya, kita mau sholat duhur. Nah, kita belum tahu ya waktunya sholat duhur. Akhirnya kita masih dunia, ini udah sholat duhur apa belum? Kita masih ngomong kayak gitu, tapi ada seseorang yang sudah melaksanakan sholat duhur. Nah, mungkin kalau misalnya dia nggak tahu itu dimaafkan, tapi kalau misalnya dia sudah mengetahui hukumnya, maka hukumnya sholat duhur tadi itu tidak sah karena memang belum jelas sudah masuk waktu apa belum. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.